Pemirsa, Komisi 5 DPRD Riau kembali memanggil PT Pertamina Hulu Rokan untuk rapat dengar pendapat terkait 11 pekerja yang meninggal dunia di wilayah kerjanya. Dari 11 kematian itu, 6 diantaranya tewas secara tragis. Dalam pertemuan yang terhitung sudah keempat kalinya itu, Direktur Utama PT PHR, Javi Aswardin kembali mangkir. Namun rapat tetap dilanjutkan dengan agenda para anggota Dewan dari Komisi 5 meminta penjelasan terkait kecelakaan kerja di perusahaan migas terbesar tersebut. Salah satunya soal pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di wilayah kerja PT PHR. Anggota DPRD Riau Muhammad Arpa meminta PT PHR ikut prosedur yang ada tentang keselamatan tenaga kerja, serta di Snaker juga harus diberikan ruang untuk investigasi. PHR harus transparan menyampaikan data dan segera memberikan hak korban. Pengawasannya atau nggak boleh berkilah. Nah, kami kan yang menunjukkan Pak, dalam 2 tahun ini kan kami lakukan pembenahan, nggak boleh juga seperti itu, ya kan? Nah ini yang saya katakan tadi, apakah ini juga menjadi dasar bagi PHR, walau alam, dan paling tidak ini menjadi catatan bagi kita. Yang kedua, yang selanjutnya saya katakan tadi bahwa dari 600 pekerja tadi saya dengar kalau tidak salah ada yang lebih kurang 11 atau 12% ternyata yang penyakit jantung positif. Ya kan, ini kan dilakukan secara teknis pemeriksaan, kan tadi dokter juga menjelaskan. Tentu dengan segala persyaratan dan peralatan penunjang itu harus terpenuhi. Tadi dikatakan bahwa di sana ada ambulan. Ambulannya iya kalau ada infrastruktur jalan menuju ambulan. Kalau pengeboran di tengah lautnya ambulannya pakai apa di sana? Kalau umpamanya pengeboran di tengah hutan ambulannya lewat mana? Kira-kira begitu. Ini kan juga persoalan juga harus disampaikan. Jangan hanya karena ambulan kita siapkan Pak, tapi ya kira-kira. Tapi kalau nggak sampai juga ke sana kan sama juga dengan tidak, kira-kira begitu bahasanya kan begitu. Nah, selanjutnya saya katakan begini saja bahwa dari rapat kita hari ini saya ingin katakan bahwa silakan PHR dalam hal ini ikuti, taati, jalankan prosedur yang ada, regulasi yang ada, ya kan, tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sementara itu, anggota DPRD Riau lainnya, Sofian Siroj, minta regulasi tegas agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau bisa dijawab, ini sebelum seperti apa perusahaan yang sama ini dengan beda nama sekarang, dengan setelah gitu kan? Apa selama ini tidak ada kejadian, atau memang harus tertutup, atau bukan sekarang saja yang terbukanya gitu? Nah, ini kan juga penjelasan bagi kita, karena ini berkaitan dengan nyawa, nah gitu. Yang kedua berkaitan dengan kita anggota legislatif, ya, kepercayaan masyarakat secara konstitusi. Ini pertanggungjawaban moral sekaligus ini kewajiban, ya, amanah. Ya, bagi kita Muslim di kepala kita ada Quran. Ya, kalau nanti ditanya oleh Allah tentang nyawa seseorang, kami harus bertanggung jawab. Pikir itu dulu. Jadi makanya kami harap tadi yang sudah diingatkan oleh Pak Arpa, kita ini 3 hal, PHR, Disnaker, dan kami DPR. Sampaikan apa adanya, termasuk solusi yang sudah dilakukan sampai saat ini. Jadi kita ketemu nih Pak. Tapi kalau kita main jangan gitu sama Pertamina, kok kayak Pertamina disalahkan. Nanti yang ini ngomongnya pun jadinya nggak gamblang gitu. Sementara kami butuh penilaian exactly-nya di lapangan tuh seperti apa gitu. Jadi kami posisinya jembatan nih Pak, supaya terutama mahasiswa nih ya, yang getol sekali mencari informasi terus segala macam. Jadi kita supaya betul-betul dapat. Tapi kalau kita di sini nanti main saling serang menyerang, akhirnya nggak ketemu. Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Robin Hutagalung mengatakan, berdasarkan hearing ini diketahui pengawasan atau pengaturannya memang tidak ketat. Namun perlu adanya ketegasan dari PT PHR kepada mitra kerja. Nah, di mana peralatannya itu masuk ke tangki, ya kan? Ini matinya kan akibat keracunan, bukan akibat kepalanya pecah. Betul kan? Kalau kepalanya pecah, terbentur ke dinding atau tertimpa apa, kita boleh bicara dia tidak taat menggunakan helmnya, ya kan? Tapi ini mati kan bukan karena benturan. Maksud saya Pak, ya kan,
peralatan kerja dia itu kalau sudah masuk tangki oksigen itu apa tidak dipakai gitu, ya kan nggak ada kaitannya kan. Mau dari apapun helm saya kalau hidungnya yang hirup itu gimana? Itu yang saya tanya Pak. Jadi maksud saya tadi di Snaker harus jelas-jelas juga nih. Nggak ada kaitan orang keracunan dengan Bapak mengatakan tadi tidak taat. Oke, kata Ibu bilang, memang orangnya tidak taat, harus ditaatkan. Oke, orang perusahaan sudah kena sanksi. Tapi maksud saya itu kan nantinya karena kepala terbentur atau karena kira-kira ada nggak helm terbuat kalau di PHR itu yang bisa sekaligus membuat oksigen baik? Di dalam rapat dengan pendapat itu, EVP Upstream Business Edwil Suzandi mengatakan, PT PHR melanjutkan kontrak dari perusahaan sebelumnya sehingga tidak bisa serta-merta menetapkan standarisasi K3. Di masa mirroring kontrak ini pun PT PHR juga melihat kontraktor safety management system. Apakah kontraktor yang terikat kontrak sudah memenuhi hal itu? Kerja selama 3 tahun di PT Jasintek Pak. Jasa Jasintek itu kalau kita baca di profilnya itu terkait dengan inspeksi teknik. Apa? Inspeksi teknik. Jasa inspeksi teknik. Jasa. Ya. Itu Pak. Itu yang ada di situ, dan juga kawan dari PHR selaku HSE koordinator yang ada di situ. HSE itu adalah Health Safety Enviro atau orang ketiganya Pak, orang safety-nya seperti itu. Berdasarkan hasil BAPK kami melakukan pemeriksaan pengambilan keterangan, didapatkan memang ada kesalahan indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Seperti itu. Di antaranya pekerjanya juga APD sudah diberikan tapi tidak digunakan, walau APD-nya tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan lebih dari itu, gitu. Jadi memang tidak seutuhnya tadi alat pelindung APD itu alat pelindung diri yang seperti kata Pak Ibu tadi helmnya tidak digunakan, sebenarnya tidak hanya cukup itu. Lebih sebentar Pak. Ya. Diharapkan kejadian tewasnya pekerja ini tidak terjadi lagi. Fresti dan Randi melaporkan.